Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mensimulasikan tentang routing static. Nah, perkenalkan, namaku Quratul Uyun dengan NIM 19051204089. Jadi, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui cara kerja dari routing static. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan routing static dengan Cisco Packet Tracker. Sebelum berlanjut ke tahap simulasi, kita harus memahami dulu apa sih routing static. Jadi routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri dari routing jaringan ini adalah yang pertama, jalur secara spesifik ditentukan oleh admin. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan oleh pengelola jaringan secara manual. Nah, karena itulah kelemahan dari routing static adalah tidak bisa digunakan dalam skala yang besar, karena banyaknya entry yang harus diisi pada forwarding table. Nah, apa sih yang akan kita lakukan dalam simulasi kali ini? Jadi, kali ini kita akan melakukan routing static yang melibatkan 3 router. Nah, masing-masing router kita hubungkan dengan beberapa jaringan. Di sini router yang pertama, di sini ada router 1, dia dihubungkan dengan 4 jaringan. Kemudian di sini ada router 2 yang dihubungkan dengan 3 jaringan, dan router 3 dihubungkan dengan 4 jaringan. Kemudian yang pertama kita harus melakukan setting IP mulai dari IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kemudian kita cek satu ya. Di sini udah kita atur sih sebenarnya, mungkin bisa kita lihat lebih jelas. Jadi di sini udah kita atur semua dari IP address, subnet mask, sampai default gateway. Ini udah kita atur semua ya. Begitu juga dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu kita tutup. Kita cek servernya juga udah kita atur IP konfigurasinya. Kita lihat IP konfigurasi di server udah kita atur ya. Begitu juga dengan server 2. Sorry, ini ya. Sekarang kita cek dulu. Jadi router serial tahu dengan server kita tuh 12.12.14. Kemudian di sini subnet masknya udah kita lihat di sini ya. Karena subnet masknya kita pakai /28, maka kita pakai 240 di sini. Nah, untuk yang menghubungkan antara router 1 dengan router 3 kita pakai serial nomor 2. Jadi di sini kita pakai subnet mask 224 karena itu /27. Oke. Untuk kabel fast ethernet yang menghubungkan antara router 1 dengan PC 1, kita lihat di sini ada fast ethernet 0. Di sini kita pakai IP address-nya 192.168.1.62 dan subnet mask-nya 192. Karena ini kita pakai /26 ya. Begitu juga dengan PC 2, kita lihat di sini kan kita hubungkan pakai kabel tembaga fast ethernet 1. Kita lihat di sini kabelnya IP address-nya ada 192.168.1.126. Udah ya. Nah, jangan lupa sama seperti sebelum-sebelumnya, port status harus dicentang sehingga sambungan kabel ini menyala gitu. Kita sudah mengatur satu-satu dimana kita pakai kabel serial 2 untuk hubungan antara router 2 dengan router 3 dengan subnet mask 248
karena kita di sini pakai slice 29 ya. Oke, untuk penghubung antara router 2 dan router 1, di sini ada serial 3 dengan subnet mask 240. Kemudian untuk menghubungkan antara router 2 dengan PC 3, di sini ada kabel fast Ethernet 0 dengan IP address 172.168.1.126. Nah, oke, kita tutup. Kemudian untuk router 3, di sini kita lihat ada kabel serial yang menghubungkan antara router 3 dengan router 2. Di sini kita pakai subnet mask 248, sudah sesuai. Dan untuk penghubung antara router 3 dengan router 1 itu ada fast Ethernet 0. Oke, sudah kita. Jadi supaya kita bisa mengatur alur dari pengiriman simpel paket PDU, kita harus melakukan routing dulu nih. Nah, caranya gimana melakukan routing? Oke, gini ya caranya. Oke, sekarang kita akan melakukan routing. Nah, kita sudah punya gambaran nih guys, arah mana aja yang mau kita ambil, mulai dari router mana ke mana tujuannya. Jadi pertama kita akan melakukan routing dari router 1 menuju ke jaringan di PC 3. Jadi kita lihat dulu di router 1, kita lihat static routingnya. Kita cek dulu di sini. Nah, di sini udah aku pasang ya, biar nggak kelamaan. Jadi nanti di network ini nanti sebenarnya kita isi ini ya guys, IP address tujuan jaringan yang kita tuju harus ditulis di sini. Nah, di sini kita lihat PC3 itu ada di jaringan 172.168.1.0. Nah, di sini masknya, subnet masknya kita lihat. Kita pakai /25. Jadi udah kita tulis di sini 25 itu kita pakai 255.255.255.128. Nah, via 12.12.12.0. Nah, ini menunjukkan jaringan yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2 yang akan menjadi rute dari pengiriman nasi paket simple PDU nanti. Oke. Nah, kita sudah merouting
melakukan routing dari router 1 menuju ke jaringan PC3. Kemudian kita juga akan melakukan routing dari router 1 menuju ke server 1. Oke, di sini udah ya. Jadi dari router 1 menuju ke server 1. Di sini ada 8880. Di sini kita tulis jaringan dari server 1 yang kita tuju melalui jaringan 13.1.3.1.3.0. Kemudian di sini kita lihat routing selanjutnya dari router 1 menuju ke server 2. Jadi kita lihat di sini server 2 memiliki IP address yang berada dalam jaringan ini ya, 8.8.8.8.128 dengan subnet mask 255.255.255.128. Oke. Di sini udah kita plot semua. Tutup. Selanjutnya kita akan melakukan routing dari router 2 menuju ke network PC1 dan PC3. Jadi kita lihat di sini router 2, kita lihat static routingnya untuk di sini ya. Kita lihat di sini udah kita plot jadi dari router 2 menuju ke server 1. Dari router 2 menuju ke network PC1 dan PC2. Di sini kita udah tulis jaringan dari PC1 dan PC2 192.168.1.0 dan 192.168.1.64. Dengan kita lihat rutenya itu melalui nih 12.2.1.2.1.0. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan routing dari router 2 menuju ke server 1. Kita lihat di sini kita sudah ngeplot ya dari router 2 via 23.23.23.0. Ini jalur yang akan dipakai untuk mengirimkan sampel paket PDU dari router 2 ke server 1 dan server 2. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Kita akan menghubungkan antara router 3 dan network PC 1 dan 2. Kita tutup dulu, kita cek di router 3. Router 3 kita lihat static routingnya di sini 192.168.1 yang mana merupakan jaringan dari PC 1 dan PC 2 ya. Di sini udah kita lihat sama nih, /26 juga. Kemudian kita lihat jalur yang dipakai adalah 13.1.3.1.3.0. Oke, di sini yang terakhir kita akan melakukan routing dari router 3 menuju ke PC3 melalui router 2. Jadi kita lihat di sini dari router 3 menuju ke router 2 ya. Nah, di sini kita lihat jaringannya itu 172.168.1.0 via 23.23.23.0. Oke? Mantap. Kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada tahap simulasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pengubahan mode ya, ke mode simulation. Oke, ini sih udah simulation. Lalu kita lihat, kita edit filternya khusus untuk ICMP saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman paket sampel PDU dari PC1 ke PC2. Ini masih dalam satu router ya. Kira-kira berhasil nggak? Kita capture. Oke, bisa. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari PC1 ke PC3 ya. Ini lintas router ya. Sebelumnya kita delete dulu. Lalu kita kirim dari PC1 ke PC3. Sorry ya guys, audionya mengganggu.
karena nggak bisa mencari waktu yang tepat. Oke, kita lakukan capturing, kita track. Ya, dikirimkan kembali. Nah, melalui router 1. Oke, berhasil. Kita delete, kita kirimkan lagi dari PC1 ke server 1. Oke. 1 ke server 1. Kita kirim. Oke, selanjutnya kita kirimkan dari PC1 ke server 2. Oke. Kita capture. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari PC3 ke PC1 dan PC2. Oke, kita coba ya. Berhasil nggak kira-kira? Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan pengiriman dari PC1 ke server 1 dan 2. Oke. Oke, selesai, mantap. Selanjutnya kita lakukan pengiriman dari server 1 ke PC1, 2, dan PC3. Oke. Oke, jadi dia akan melakukan pengiriman dari router 1 dulu, kemudian menuju ke router ya, lewat jalur 13.13.13. Ini udah kita plot tadi ya. Pokoknya apa yang kita tulis di dalam static routing itu adalah jalur-jalur yang ingin kita pasang untuk dilewati oleh si simbol paket dari ini gitu. Jadi selanjutnya kita akan
delete dulu, jangan lupa. Walaupun teman-teman tidak bisa berdua ya, gantian ke PC3 bisa nggak kira-kira? Ya karena kita udah ngeplot tadi. Kalau dia ingin ke PC3 dia harus lewat router 3 dulu, baru ke router 2 lewat jalur 2.23.23.23.0 gitu ya. Oke, kita balik lagi yang terakhir. Oke nih ya, selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan tracing dengan command prompt. Jadi ini kita delete dulu, kita ganti modelnya ke mode real time. Oke, maafkan polisi suara. Jadi kita klik dulu PC1. Kita klik PC1. Nah, kita lihat di sorry. Ya. Kita klik command prompt. Dan kita lihat tracer menuju ke IP tujuan. Di sini IP-nya pertama ke PC2 dulu ya, sesuai sama jalur pengiriman simpel PDO yang udah kita buat tadi. Jadi kita ketik dulu di sini 192.168.1.65. Oke. Nah, ini udah trace complete. Kita copy aja biar cepat. Oke. Gak bisa. Tracer tujuannya ke PC3. Kita klik di sini. Kita tulis di sini 172.16.1.1. Oke. Jangan lupa di copy. Oke, nggak bisa guys. Itu nggak apa-apa deh. Tracer 172.16.1.1. Oke, kita bentar. Nah, bisa ya. Selanjutnya kita routing, kita tracing lagi sih maksudnya. Maaf. Dari PC1 ke server 1. Server 1 di situ 8.8.8.1 ya. Ntar ya bisa nih kita lihat. Selanjutnya kita tracing dari PC1 ke server 2 ya. Jadi ada 8.8.8.129. Oke, enter. Salah guys. Oke, selanjutnya kita tutup. Kita lakukan tracing dari PC1 ke router-router yang lain. Jadi kita klik command prompt, kita tracing dulu. Kita tujuan pertama ke PC1. Jadi kita ketik 192.168.1.1. Oke, bisa ya, lancar. Tracer dari 192. Oke, enter. Nah, udah kita tracing
sekarang dari PC3 ke server 1. Kita lewat router 3 ya di sini. Kita pilih server 1, tracer. Kita lihat ininya. Satu, sorry, 8.8.8.1. Oke, nice. Sekarang kita coba tracing dari server 1 ya. Kita coba dari server 1 ke server 2 deh. Server 1 ke server 2. Nggak apa-apa. Atau IP addressnya 28.8.129. Oke. Bisa nih. Sekarang kita lihat dari server 1 sampai kedua deh. Terus tracer dulu seperti biasa. Tracer 192.1.65. Dari server 1 ke server 2. Tracer 1.2.1.1.1. Enter. Oke, bisa ya. Nah, demikian simulasi kali ini. Terima kasih telah menonton. Maafkan kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon maaf juga atas gangguan polusi suara dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.